Halo sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan saya Coach Himawan. Beberapa video sebelumnya ya Anda sudah mungkin nonton mengenai review saya atas buku Unfair Advantage ya. Sekarang kita akan lanjut bagian ketiga. Di bagian ketiga, Kiyosaki membahas mengenai utang. Nah, ini luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena utang itu jika betul-betul dimanfaatkan dengan baik, atau yang sering disebut sebagai utang baik, dia bisa menjadi pengungkit atau leverage ya, menjadi menjadi alat untuk mempercepat, menjadi katalis perusahaan bisnis Anda. Kalau utang jelek kita nggak usah bahas lah ya, banyak dari Anda sudah tahu ya, kalau Anda beli barang konsumsi yang malah nilainya akan terdepresiasi ya, itu sebenarnya hutang-hutang jelek, hutang untuk konsumsi. Nah, hutang baik di sini lebih kepada hutang yang dipakai untuk investasi. Ya, sobat semua, sebelumnya Anda sudah belajar mengenai apa yang saya sebut dengan pengetahuan Anda atas bisnis Anda dan pengetahuan Anda akan pajak. Nah, sekarang hutang. Bagaimana tiga ini ada berhubungan? Sangat berhubungan. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Kiyosaki di sini adalah bagaimana dia memanfaatkan dana orang lain yang ada di bank. Ya, berarti dia menggunakan pinjaman di bank yang dia investasikan ke properti. Tentu saja karena ini berlaku di Amerika, dengan di Indonesia aturan pajaknya berbeda. Saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman ya, bagaimana sebenarnya hutang baik bisa sangat-sangat berguna bagi Anda yang sedang menjalankan bisnis ya. Dan kaitannya misalnya ketika Anda membeli properti. Dua hal yang harus Anda tahu. Ketika Anda membeli properti, maka properti itu pencatatan di SPT pajak adalah berdasarkan harga perolehan. Jadi ketika Anda membeli katakanlah properti itu di tahun 2010 yang lalu dengan nilai misalnya 100 juta, maka Anda akan catat berdasarkan nilai tersebut. Bagaimana kalau jika propertinya sudah naik dan menjadi katakanlah sekarang misalnya dari 2010 ke 2019 menjadi 1 miliar, maka saat Anda jual di tahun sekarang, Anda akan bayar pajaknya final 2,5% dari 1 miliar tersebut ya. Di Indonesia itu saja pajak yang harus Anda bayar. Artinya ketika dia terapresiasi, maka nilai tambahannya itu Anda bayar final dengan 2,5%. Terus apa kaitannya? Kalau satu perusahaan misalnya berinvestasi di properti dan kaitannya ketika misalnya dia berhutang di bank. Luar biasanya adalah atas properti tersebut, atas hutang tersebut, biaya bunganya itu bisa sebagai biaya pengurang atau disebut dengan deductible expenses, mengurangi laba bersih Anda. Nah, luar biasa kan? Artinya Anda memanfaatkan hutang bank, Anda beli properti yang ketika terapresiasi, kalau memang nanti misalnya Anda jual bayarnya dengan final, tetapi biaya bunga atas pinjaman Anda di bank itu bisa Anda biayakan sebagai pengurang laba bersih Anda. Nah, cuma memang ada aturan pajak yang mengatur sangat detail mengenai ini yang disebut dengan DER atau Debt Equity Ratio ya, dimana Anda harus tahu bahwa maksimal hutang Anda yang bisa bunganya dibiayakan adalah maksimal sebesar 4 kali dari modal dari equity ya. Mengenai aturan-aturan persis seperti ini saya akan bahas detail di link itu ya, nanti Anda masuk ke situ. Tapi poin yang ingin disampaikan adalah ketika Anda mengerti ilmu pajak, Anda tahu bisnis Anda dan Anda mengerti hutang, Anda sangat mungkin memanfaatkan atau mendapatkan manfaat yang terbesar atau menjadi leverage ketika Anda berhutang ke bank dan Anda bisa ramu ya, seperti tadi Anda mengerti bayar pajaknya, Anda dapat propertinya, kemudian ketika terapresiasi ya, artinya nilainya naik, maka sebenarnya bayar pajaknya pun cuma final. Jadi ini kurang lebih
Ya kalau hitungan-hitungan detail bagaimana Robert Kiyosaki berinvestasi di properti, itu nanti kita juga ada linknya, nanti ada hitungan detailnya seperti itu. Tapi secara prinsip bahwa ketika Anda ngerti bisnis, Anda ngerti pajak, sekarang ditambah mengerti hutang, maka dia akan menjadi leverage yang luar biasa untuk bisnis Anda. Terima kasih teman-teman. Bagi yang Anda merasa channel ini penting dan perlu, Anda bisa subscribe, bisa share dengan teman-teman Anda. Terima kasih.